Halo semuanya, jadi kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk bab 5 ya, mengenai aplikasi turunan. Kali ini kita berfokus pada soal-soal yang berkaitan dengan masalah maksimum dan juga minimum. Untuk soal yang pertama, tentukan ukuran tabung dengan volume terbesar yang dapat dibuat dalam kerucut yang mempunyai volume 4/9 dari volume kerucut ya. Oke, jadi pertama, teman-teman wajib untuk mengilustrasikannya ya, supaya nanti kita tahu permasalahannya lebih jelas. Jadi pertama, kita punya sebuah kerucut ya. Jadi teman-teman bisa gambar kerucutnya seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya itu ada sebuah tabung. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa ukuran si tabung itu nanti benar-benar menyinggung daripada kerucutnya ya. Jadi di sini posisinya si tabung itu akan menempel dengan apa? Bagian atas dari kerucutnya. Nah, kemudian di sini pertama saya memisalkan bahwa jari-jari kerucut itu notasinya adalah R kapital, yaitu adalah jarak daripada si pusat lingkaran yang merupakan alas dari kerucutnya ke sisi paling kanan ini ya. Notasinya R kapital. Nah, sementara ketinggian dari kerucutnya, jadi jarak antara si pusat lingkaran yang merupakan alas kerucut dengan ujung atas kerucutnya ya, itu namanya tinggi kerucut. Nah, itu saya notasikan dengan H kapital. Nah, kemudian untuk si tabungnya sendiri, tentunya kan alasnya juga berbentuk lingkaran ya. Jari-jarinya saya notasikan dengan R kecil. Sementara untuk tinggi tabungnya itu saya notasikan dengan H kecil ya. Nah, kemudian di sini teman-teman mencari permasalahan apa yang ingin dioptimalkan. Jadi kita ingin mencari apa? Volume terbesar daripada tabung yang ada di dalamnya kerucut tadi ya. Maka nanti ukuran tabungnya harus apa? Nah, maka nanti teman-teman mencari ukuran tabung dengan volume terbesar dengan menggunakan rumus dari volume tabungnya ya. Nah, cuma sementara nanti kita harus mencari besaran yang lain juga. Kenapa? Jadi mungkin saya geser dulu ke bawah ya. Untuk si volume tabung, ini adalah fungsi yang harus kita bentuk karena kita ingin memaksimumkannya ya. Nah, kalau kita ingat, rumus dari volume tabung itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi dari tabungnya. Nah, maka berdasarkan notasi-notasi yang kita tulis sebelumnya, kita akan dapatkan bahwa nanti volume tabung rumusnya itu adalah PR kuadrat kali H. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa fungsinya itu masih memuat dua variabel, yaitu R dan juga H. Sementara Pi ini adalah nilai konstan ya. Nah, di sini volume tabungnya, karena dia nanti merupakan sebuah fungsi ya, maka dia harus dinyatakan dalam satu variabel saja. Oleh karenanya, R-nya bisa diubah ke dalam H atau sebaliknya, hanya bisa diubah dalam R. Nah, oleh karena itu kita perlu menggunakan informasi yang lain ya, supaya nanti teman-teman bisa mengubah R-nya ke dalam H atau sebaliknya, H ke dalam R. Nah, jadi kita bisa mengambil pertama ya, daripada si ilustrasi yang telah kita gambar tadi. Jadi saya potong ya, tepat pada diameter daripada si alas kerucut dan juga alas si tabung ya. Nah, maka nanti kita bisa melihatnya secara melintang dan kita akan menjumpai objek segitiga yang di dalamnya itu terdapat sebuah segi empat ya. Nah, jadi di sini saya beri keterangan ya hurufnya dan kita bisa melihat bahwa kita akan punya dua segitiga yang sebangun. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa melihat segitiga yang besar, yaitu ABC ya, ini. Itu akan sebangun dengan segitiga yang lebih kecil, yaitu ADE.
Nah, sifat dari dua segitiga yang sebangun itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian akan mempunyai perbandingan yang sama. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menuliskan bahwa kita melihat yang untuk segitiga ABC dulu ya. Kita punya AB ya. AB sisinya akan sebanding dengan punyanya segitiga ADE yaitu apa? AD. Jadi teman-teman bisa menulis AB dibagi AD akan sama dengan, nah sekarang kita melihat sisi segitiga ABC yang lain yang bisa digunakan, yaitu BC akan sebanding dengan sisi segitiga ADE yang mana? Atau bersesuaian dengan yang mana gitu maksudnya ya. Si BC akan bersesuaian dengan yang apa? Untuk segitiga ADE-nya, yaitu yang DE. Jadi teman-teman bisa menulis, yang kanan adalah BC dibagi sama DE. Nah, kemudian nilai-nilainya bisa disubstitusi ya. Karena AB merupakan tinggi dari kerucut, maka kita punya H kapital. Nah, sementara AD itu diperoleh dari mana? Ketinggian kerucutnya dikurangi sama tinggi dari tabungnya ya. Jadi kita punya H kapital dikurangi H kecil. Nah, sementara BC itu merupakan jari-jari daripada alas kerucut ya. Kita punya R kapital. Sementara itu untuk DE itu diperolehnya dari sini ya. Kan sama aja kayak jari-jari daripada alas si tabung ya. Jadi kita punya R kecil. Nah, maka di sini teman-teman bisa selesaikan persamaannya dengan mengalihkan silang terlebih dahulu ya. Yang kiri kita punya H kapital kali R kecil, yang kanan adalah H kapital kali R kapital dikurangi dengan H kecil kali R kapital. Nah, di sini saya ingin membentuk supaya H kecil itu dalam persamaan R kecil ya. Jadi makanya yang min HR-nya saya pindah ke kiri, kemudian H kapital R kecil saya pindah ke kanan. Nah, maka nanti dapat ya, hanya itu adalah H kapital R kapital dikurangi H kapital R kecil dibagi sama R kapital. Nah, teman-teman bisa masing-masing sukunya dibagi sama R kapital, berarti yang depan sisa H saja, yang belakang apa? H kapital kali R kecil dibagi R kapital. Nah, maka nilai ini yang akan kita substitusi ke rumus volume yang ingin dimaksimumkan tadi ya. Nah, jadi sekarang fungsi V-nya itu dalam variabel R semua, R kecil ya. Nah, jadi hanya teman-teman tinggal ganti dengan nilai yang telah diperoleh tadi ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa H kapital sama R kapital itu nanti adalah nilai konstan ya. Jadi variabelnya itu hanya yang R kecil. Nah, ini kalau teman-teman kalikan, kita akan dapat Pi kali H kali R kecil kuadrat. Jadi nilai konstannya saya taruh di depan ya. Kemudian yang belakang dikurangi dengan Pi H kapital dibagi R kapital kali sama R pangkat 3. Nah, maka setelah sudah mendapatkan rumusan dari fungsi yang ingin dioptimalkan ya, khususnya dalam hal ini ingin dimaksimumkan, dan sudah dalam satu variabel saja, maka selanjutnya teman-teman harus mencari titik kritisnya. Dengan langkah apa? Mencari turunan dari rumus V-nya, kemudian nanti disama dengankan 0. Umumnya kalau fungsinya itu berbentuk polinomial atau berpangkat, pangkatnya bulat positif, maka titik kritisnya itu hanya diperoleh dari menyama dengankan 0, turunan pertama. Dan titik kritis itu nanti kan lebih lanjut disebut sebagai titik stasioner ya. Karena dia diperoleh dari menyama dengankan 0, turunan pertama ya. Nah, teman-teman tinggal turunkan. Pi H kapital kan nilai konstan ya. Jadi nanti yang diturunkan itu R kuadratnya aja. Kita dapat 2R. Maka nanti kalau dikali sama pi H, dapatnya ini ya. 2pi kali H kapital kali R. Nah, sementara yang belakang juga gitu. Yang diturunkan R pangkat 3. Berarti kan 3R kuadrat. Nah, kita dapat ini. Nah, teman-teman bisa faktorkan. Nah, kan sama-sama memuat faktor apa? Pi sama H kapital ya. Dan juga punya R. Yang depan R pangkat 1, yang belakang R kuadrat.
Nah, maka yang difaktorkan adalah R pangkat terkecilnya. Jadi R pangkat satunya keluar. Maka sekarang yang di dalam kurung sisa apa? 2 dikurangi 3 per R kapital dikali sama R ya. Nilainya sama dengan 0. Nah, ketika kita punya perkalian hasilnya 0, maka bisa jadi yang bernilai 0 itu adalah yang depan ini. Jadi Pi kali H kali R sama dengan 0. Jadi pasti R-nya sama dengan 0 ya. Karena kan tadi Pi sama H itu nilai konstan. Atau yang belakang, yang bernilai 0, yaitu apa? 2 min 3 per R kapital kali R kecil sama dengan 0. Nah, sehingga nanti R-nya itu sama dengan 2 dibagi sama 3 per R kapital. Atau teman-teman bisa selesaikan, nanti dapat 2 R kapital per 3. Nah, jadi volume tabungnya itu akan maksimum ketika ukuran dari R-nya atau jari-jari tabungnya itu sama dengan 2 kali jari-jari kerucut dibagi 3 ya. Karena kan tadi R kecil menotasikan jari-jari si tabung, sementara R kapital menotasikan jari-jari si kerucut ya. Nah, sementara tingginya apa? Nah, hanya bisa dicari dari rumus yang di atas tadi. Teman-teman kan sudah dapatkan tadi ya, rumus H kecilnya. Nah, R kecilnya tinggal diganti nilainya. Nah, maka nanti ketika kita hitung, kita dapat H per 3. Nah, jadi di sini supaya volume tabungnya maksimum, maka jari-jarinya harus 2 per 3 dari jari-jari kerucutnya, sementara ketinggiannya harus sepertiga dari ketinggian kerucutnya. Nah, sekarang kita akan cek apakah dengan ukuran tabung yang R-nya 2 per 3 R kapital dan hanya adalah sepertiga H kapital, volumenya itu akan seberapa? 4 per 9 dari volume kerucutnya. Benar nggak? Nah, coba kita cek. Nah, coba ini ya. Nah, volume kerucut sendiri kan rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti kan rumusnya Pi kali jari-jari kuadrat, terus dikali tingginya tadi adalah H kapital ya. Nah, sementara untuk volume tabungnya akan maksimum dengan ukuran R dan H-nya seperti yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, maka nanti hasilnya apa? Pi, R-nya teman-teman ganti, H kecilnya juga. Nah, setelah kita hitung, ternyata dapat 4 per 27 kali Pi R kapital kuadrat kali H. Nah, bisa kita tulis jadi 4 per 9 kali sepertiga. Pi R kapital kuadrat H kapital ya. Nah, di sini apa? Yang sepertiga Pi R kuadrat H tadi kan volume kerucut ya. Berarti kan benar. Dengan ukuran jari-jari dan juga ketinggian yang seperti ini, volume tabungnya akan maksimum. Dan volumenya itu sama dengan 4 per 9 dari volume kerucut. Jadi solusi yang teman-teman dapatkan di sini sudah benar ya. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan semua titik pada kurva X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1 terdekat ke 0,2. Nah, berarti pertama, teman-teman harus merumuskan fungsi yang ingin diminimumkan. Berarti di sini ya, karena dia jarak terdekat. Nah, berarti kan jarak. Nah, sekarang kita kan nggak tahu titik yang berada pada kurva ini itu koordinatnya berapa. Nah, maka itu bisa dimisalkan. Jadi saya misalkan titiknya itu adalah X, Y. Nah, jadi X, Y itu sebarang titik. Pokoknya dia berada pada kurvanya ya. Nah, sekarang saya ingin merumuskan jarak antara titik X, Y ke titik yang diberikan di soal, yaitu 0,2. Nah, berarti kan kita harus ingat rumusnya ya. Jaraknya notasinya adalah D, dihitung dari akar dari selisih X dikuadratkan, berarti X min 0 kuadrat, ditambah dengan selisih Y dikuadratkan, berarti Y min 2 kuadrat. Nah, maka diperoleh akar dari X kuadrat plus Y min 2 kuadrat. Nah, sekarang saya ingin nyatakan semuanya ke dalam Y. Ya, jadi Y-nya diperoleh dari mana? Nah, dari sini. Si kurva tadi kan punya persamaan ya. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kalau saya tulis X kuadratnya saja di ruas kiri,
maka min Y kuadratnya kan saya pindah ke kanan. Jadinya kita punya Y kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang substitusi. X kuadratnya menjadi apa? Y kuadrat plus 1. Nah, maka nanti pada akhirnya teman-teman akan dapat D sebagai fungsi dalam variabel Y semua ya. Seperti ini. Nah, terus saya tulis dulu. Jadi, pangkat pecahan karena kita mau cari turunannya ya. Nah, di sini kita ingin mencari titik kritisnya. Nah, jadi langkahnya sama. Cari turunannya terus sama dengan K0. Nah, berarti harus ingat konsep mencari turunan ya. Berarti setengahnya kali ke depan, nilai yang ada di dalam kurung sekarang pangkatnya berkurang 1. Berarti kan jadi min setengah ya. Dari setengah dikurangi 1. Nah, kemudian teman-teman kali sama turunan yang ada di dalamnya kurung ini. Berarti 2Y kuadrat turunannya 4Y. Min 4Y turunannya min 4. 5 turunannya 0 ya. Berarti kan turunan totalnya 4Y min 4. Nah, terus saya ubah lagi bentuknya. 4Y min 4 langsung saya bagi 2 ya. Berarti kita dapat 2Y min 2. Yang pangkat min setengah ini saya pindah ke bawah. Jadinya pangkat positif setengah. Terus saya tulis dalam bentuk akar. Nah, kita kalau punya pecahan, hasilnya 0, maka yang bernilai 0 itu adalah nilai yang ada di pembilang atau yang ada di atas. Jadi 2Y min 2 sama dengan 0. 2Y sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini penyebutnya tidak kita perhatikan. Kenapa? Karena nilai yang ada di penyebut ini nggak mungkin bernilai 0. Nah, teman-teman nanti bisa cek dengan menghitung diskriminan daripada bentuk kuadrat ini ya. Karena nanti fungsi ini dia itu definite positif. Jadi nilainya selalu positif, nggak mungkin 0 ya. Jadi nggak perlu diperhatikan penyebutnya. Nah, maka sekarang kan sudah dapat y-nya 1. Nah, maka bisa mencari x-nya dari rumus yang di atas tadi ya, yaitu akar 2. Jadi titik yang terdekat ke 0,2 adalah akar 2,1 ya. Jadi itu adalah soal yang bisa kita bahas untuk kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Thank you.